Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada para partisipan di pagi hari ini. Di webinar kali ini baik yang baru join untuk webinar seri kedua ataupun yang sudah pernah join di seri sebelumnya ya di bulan lalu. Oke, jika di seri sebelumnya kita sudah bahas secara garis besar beberapa hal yang akan kita coba ulas di webinar-webinar berikutnya. Nah, salah satunya yaitu yang akan kita bahas hari ini adalah mesin digital twin for smart manufacturing ya. Oke, mungkin perkenalkan kembali, saya Johan Ditra selaku Moldex 3D Consultant dari PT ISID Indonesia. Baik, pada hari ini kita akan membahas nggak terlalu banyak ya untuk seri kali ini, hanya ada 3 konten saja. Yang pertama yaitu pengenalan tentang digital twin driven smart manufacturing. Kemudian ada mesin digital twin and characterization. Yang terakhir ada customer success stories. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana ada beberapa customer yang sudah berhasil melakukan atau mengaplikasikan digital twin driven smart manufacturing ini. Nah, untuk setiap sesinya nanti akan tersedia kuis ya. Jadi silakan bisa diperhatikan webinar ini karena kuisnya itu akan ada hadiah yang cukup menarik buat para partisipan. Oke, mari kita mulai. Yang pertama pengenalan tentang digital twin driven smart manufacturing ya. Smart maksudnya. Oke, kembali lagi kita bahas mengenai, kita lihat ada sebuah mobil di sini ya, yang mana secara mengejutkan dalam satu unit mobil itu terdiri dari 20.000 hingga 30.000 komponen atau parts ya. Jadi bisa dibayangkan berapa begitu banyak parts dengan jenis material yang berbeda, dengan tingkat kesulitan yang berbeda ya, dan tentunya setiap partnya itu mempunyai masa trial atau waktu pengembangan yang bervariasi juga ya. Jadi disitulah terdapat begitu banyak tantangan bagaimana kita bisa menghasilkan 20.000 hingga 30.000 part dengan sempurna untuk bisa membuat sebuah mobil, tapi juga dengan gimana caranya supaya kita bisa mempersingkat waktu pengembangan dari setiap komponennya itu sendiri. Nah, berhubungan dengan part-parts yang ada di mobil tadi ya, sebetulnya memang ada beberapa bagian dari mobil yang tentu saja terbuat dari injection plastik ya. Tapi juga tidak hanya dalam komponen mobil, dalam benda-benda keseharian kita pun kita pasti sering menjumpai benda-benda yang terbuat dari plastik yang mana itu dibuat dengan injection molding ya. Sebetulnya seperti yang kita tahu bagaimana orang awam menganggap plastik itu menganggapnya itu kira-kira nggak serumit yang mereka bisa bayangkan ya. Berbeda dengan kita yang memang sudah tahu lebih dalam mengenai proses injection molding, yang mana dalam proses injection molding itu mempunyai beberapa molding defect ya, seperti splay, polish flash, jetting, bermak, wear patch, dan lain-lain. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi molding defects ini tentu saja ada banyak ya, mulai dari molding prosesnya itu sendiri, injection mesinnya, mold design, material, dan mesinnya ya. Jadi disitulah kita adanya tantangan bagaimana kita bisa membuat injection part-nya itu dengan kualitas yang baik, dengan kompleksitas yang ada di dalam sebuah part plastic injection. Nah, selain beberapa kompleksitas tadi, kita juga menemukan adanya gap antara orang desain dengan orang manufacturing atau orang produksi gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk orang desainer atau bahkan CI engineer itu ya, mereka biasanya berfokus pada bagaimana desainer itu bisa menghasilkan part yang sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Tentunya dengan mempertimbangkan besar kecilnya part, kemudian thickness part-nya, dan terbatas pada material yang mereka punya, dan mereka tetap dituntut untuk menghasilkan
part yang sesuai dengan permintaan customer-nya. Berbeda dengan orang di manufacturing atau di produksi, dalam hal ini adalah orang yang ada di mesin injection-nya ya, mereka lebih berfokus pada bagaimana mereka bisa menghasilkan atau memproduksi sebuah produk atau barang dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi seperti kayak mereka dikejar-kejar deadline atau waktu yang terbatas untuk menghasilkan sekian pieces atau quantity yang sudah ditargetkan gitu ya. Jadi dari perbedaan fokus dari desainer dan orang manufacturing ini, disitulah tercipta beberapa gap di antara mereka gitu ya. Nah, untuk mengatasi gap tersebut, kita bisa dengan melakukan sebuah digital twin driven untuk T0 production ya. Jadi di sini caranya adalah dengan kita mengumpulkan physical data mulai dari material dan mesinnya ya. Kita ambil physical datanya untuk kita lakukan virtual molding simulation ya. Jadi di dalam virtual molding simulation ini atau CAE simulation kita lakukan trial dengan menggunakan virtual part mold design, kemudian virtual molding proses, kemudian tentunya virtual machinery dan virtual material yang telah kita ambil physical datanya dari material dan mesin yang asli di lapangannya. Kemudian setelah kita melakukan beberapa kali trial atau eksperimen di dalam virtual molding simulation, contohnya Moldex 3D ya, kita nantinya akan bisa menghasilkan sebuah tryout data, yang mana tryout data ini kita bisa sebagai hasil yang terbaik dari trial atau eksperimen yang sudah kita lakukan di virtual molding simulation. Nantinya tryout data ini kita bisa langsung masukkan ke dalam real machine di lapangan, yang mana ini kita bisa ekspektasikan bisa berhasil untuk menciptakan first shot success atau keberhasilan pada shot pertama ya. Nah, ini adalah tujuan kita untuk mencapai T0 production. Oke, kita lanjutkan setelah tadi kita sempat bahas tentang visi digital twin driven T0 production ya, yang mana kita sudah melakukan sebuah, kita sebutnya karakterisasi pada mesin dan material ya. Nah, lalu kita mungkin bertanya kenapa sih kita harus melakukan kayak virtual trial dengan software CAE gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah mesin injection antara setting parameter dengan real reaction di lapangan ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh filling injection ya. Kita setting misalkan di sekian ya kecepatannya. Kemudian kita lihat untuk mesin A, dia kecepatannya bisa lebih cepat sejak di detik-detik awal ya. Sedangkan untuk mesin B dia agak telat sedikit, baru dia mencapai ke settingan yang sudah kita atur. Dan kemudian ada juga mesin C yang mana dia lebih lambat untuk mencapai kecepatan yang sudah kita setting, bahkan di detik kesekian malah melebihi dari settingan yang sudah kita atur di sana. Nah, dari ketiga mesin ini pun pada periode waktu yang sama di sini misalnya setiap masing-masing mesin yang berbeda itu menghasilkan perilaku pengisian yang berbeda-beda pada partnya ya. Jadi kayak di mesin A dia hampir penuh, kemudian mesin B hampir setengah penuh, sedangkan mesin C masih terlalu sedikit di sini ya. Sebetulnya padahal ini ketiga mesin ini ada di waktu yang sama dengan settingan yang sama, tapi mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Nah, kita pengen tahu sebetulnya apa sih yang mempengaruhi
tiga perilaku mesin yang berbeda-beda ini ya. Nah, jadi ada beberapa potensi yang menimbulkan gap dari perbedaan behavior atau perilaku dari si mesin itu ya. Yang pertama yaitu perbedaan bawaan ya, atau bisa dilihat di sini perbedaan bawaan itu ada tiga yang mempengaruhi, yaitu tipe mesinnya, tentu saja ada hidrolik, elektrik, dan lain-lain. Kemudian merek atau brand dari mesinnya itu sendiri, dan juga yang terakhir ada model mesinnya ya. Kemudian kemudian yang kedua, pengaruh yang menimbulkan perbedaan dari perilaku mesin itu yaitu berdasarkan perbedaan akumulasi seiring usia mesin atau berjalannya waktu seiring pemakaian dari si mesinnya itu sendiri ya. Nah, jadi di situ dipengaruhi oleh tahun pembuatan, kemudian histori produksi, maintenance status, dan lain-lainnya. Oke, kemudian kita bisa lihat, kita contohkan misalnya ada dua mesin, tipe mesin berbeda ya untuk elektrik dan hidrolik. Nah, dengan jenis mesin yang berbeda pun kita atur kecepatan injeksinya itu di sini ternyata menghasilkan respon yang berbeda ya antara elektrik dan hidrolik. Yang mana elektrik bisa lebih cepat mencapai target setting, sedangkan hidrolik membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai target settingnya. Ya, begitu juga dengan perbedaan antara hasil CIA simulasi dengan reality mesin di lapangan ya. Kita bisa lihat di sini pada mesin A ketika kita setting yang kita bisa lihat di grafik garis warna merah ini, kita settingan di CAE software-nya atau CAE simulation, sedangkan ternyata di actual reality-nya ini ada di sini ya. Jadi butuh beberapa waktu sebelum naik ke settingan yang sudah kita atur, tapi ternyata sempat melebihi settingannya baru dia stabil di settingan yang sudah kita set di sana. Begitu juga pada mesin B, ini bahkan lebih parah ya, ketika kita lakukan setting di CAE, ada bisa dilihat di garis yang hijau ini, sedangkan di reality aktual di mesin B itu ternyata seperti ini ya, tidak beraturan, dia kurun waktu sebelum naik ke atas akan melebihi setting yang sudah kita atur, dan dia turun lagi sampai dengan respon yang unik seperti ini. Ya. Oke, kemudian di sini kita akan melihat apa yang bisa Moldex 3D lakukan atau yang bisa Moldex 3D tawarkan untuk mengatasi respon yang terjadi pada mesin yang berbeda dengan apa yang terjadi pada respon dari CAE kita ya. Baik, kita namakan dengan traditional CAE. Kita lihat di sini terlebih dahulu, kita lakukan settingan injection speed di sini, kemudian ternyata realitinya seperti ini ya. Nah, umumnya traditional CAE itu akan menganggap mesin yang kita punya itu ideal ya. Jadi setiap settingan yang diatur di CAE itu dianggap adalah mesinnya itu ideal, lurus sesuai dengan settingan yang sudah kita atur di sana. Nah, dengan untuk mengatasi yang sebelumnya tadi ada perbedaan antara mesin dengan CAE injection, Moldex 3D menyediakan real reaction CAE ya, yaitu adalah sebuah respon mesin yang mana kita menyalin respon mesinnya itu dari aktual mesin di lapangan menjadi sebuah mesin virtual ya. Jadi nantinya CAE kita yang kita lakukan simulasi itu merefleksikan apa yang terjadi di aktual mesin di lapangan. Jadi kira-kira seperti ini, di real reaction CAE itu sudah lebih mendekati dengan reality di lapangannya itu.
Nah, dengan seperti itu maka proses kondisi di sana kita bisa menjembatani antara CAE dengan produksi atau di injection mesin ya. Jadi nantinya harapannya kita bisa mendapatkan mesin respon yang lebih konsisten. Kemudian hasil simulasi virtualnya pun sudah hampir sesuai dengan apa yang ada di real production. Jadi lebih ideal artinya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Moldex 3D mesin digital twin ya, atau kita bisa singkat menjadi MMDT. Nah, kita pengenalan terlebih dahulu apa itu Moldex 3D mesin digital twin. Sebetulnya seperti apa sih tujuannya kita memerlukan Moldex 3D mesin digital twin ya. Jadi di sini kita ingin mengumpulkan dan menganalisa karakteristik fundamental dan respon molding dari mesin molding injection itu sendiri. Kemudian kita akan membangun sebuah model digital clone atau cloningan secara digital ya dari mesin molding ke dalam virtual CIA Moldex 3D. Dan berikutnya kita akan bisa menganalisis CIA dengan desain yang optimize dengan mempertimbangkan respon dari mesin molding yang ada di lapangan seperti itu. Dan tentunya kita harapkannya untuk mengurangi gap antara simulasi dan real produksi. Oke, kemudian kita lihat bagaimana modeling proses dari MMDT itu sendiri ya. Oke, pertama kita lihat dulu. Di sini kita lakukan trial atau eksperimen, beberapa eksperimen pada mesin initial molding yang kita punya di lapangan ya. Jadi nantinya kita diminta untuk melakukan beberapa trial sesuai dengan yang diarahkan dari Moldex 3D dan ataupun eksperimen yang harus dilaksanakan dari mesin yang kita punya di lapangan. Oke, selanjutnya nantinya dari hasil trial tersebut akan tercase sebuah respon data ya, yaitu contohnya ada data sheet dan respon data dari mesin itu. Jadi sebetulnya untuk mesin yang bisa menghasilkan respon data seperti ini secara langsung itu adalah mesin-mesin baru ya. Tapi kalau misalnya memang di perusahaan kita adanya mesin yang sudah cukup tua, yang mana belum ada fitur untuk mengeluarkan data, misalnya respon data berupa Excel file atau apapun gitu, itu kita bisa ambil data dari respon mesin itu dengan memotret hasil respon datanya dari monitor panel di mesin juga bisa ya. Oke, kemudian setelah kita punya data sheet dan respon data, kita lakukan data analisis dengan diagnosa analisis modeling terlebih dahulu ya. Ini dilakukan di Moldex 3D, oleh Moldex 3D juga melakukan analisis modeling di sana, yang mana kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan proses di twin modeling ya. Jadi dari proses di twin modeling ini akan menghasilkan dua buah file. Yang pertama ada mesin analisis report, kemudian ada yang kedua ada digital twin model, yang mana digital twin model ini adalah sebuah file virtual mesin dengan format file .mmip ya. Selanjutnya dari digital twin model dari twin modeling itu kita masukkan file MMIP-nya itu ke dalam mesin database Moldex 3D yang kita punya. Dari situ kita bisa lakukan analisis dengan mesin terupdate dari MMIP tadi, yang mana hasil dari saya analisisnya itu akan langsung menjadi real reaction saya analisis ya. Jadi
mesin respon antara virtual dan aktual di lapangannya itu lebih konsisten dan hampir mirip gitu ya. Nah, ini adalah contoh analisis report dari mesin characterization yang dihasilkan oleh mesin tadi. Di situ nantinya akan ada tampilan spek mesin, kemudian injection speed dan injection pressure. Dan lebih detailnya itu ada beberapa item dalam analisis report mesin characterization. Yang pertama ada analisis spesifikasi, kemudian analisis performance, dan analisis stabilitas ya. Oke, lalu kemudian kita akan membuat proses automation melalui sistem integrasi ya. Yang pertama kita lakukan sama seperti tadi, kita lakukan eksperimen di mesinnya dengan characterization analysis. Kemudian dari situ kita lihat dari mesin control panel berdasarkan eksperimen atau trial yang kita lakukan di mesin kita. Kemudian kita dapat respon data ya di sana. Nah, respon datanya kita upload ke mesh system, dan dari mesh system kita upload lagi respon datanya ke simulation management system dari Moldex 3D, yaitu ISLM ya. Nah, dari ISLM kita teruskan ke mesin respon data, kemudian kita dari mesin respon datanya ini kita lanjutkan ke CAE Digital Twin Modeling. Kita lakukan Digital Twin Modeling di software CAE Moldex 3D. Dari situ kita mendapatkan hasil mesin digital twin model yang mana di dalamnya itu terdapat mesin spek, mesin karakteristik, molding respon, dan CAE mapping. Kemudian dilanjutkan dengan update digital twin model ya. Jadi di sini digital twin modelnya kita update ke dalam ISLM. Nah, dari ISLM ini kita import data digital twin modelnya itu ke CAE simulation ya. Lalu kita execute CAE simulation atau lakukan simulasi di sini, kemudian kita upload juga hasilnya ke dalam ISLM lagi. Nah, dari ISLM kita kembalikan ke MES system, yaitu CAE proses condition-nya. Nah, CAE proses condition-nya ini nantinya dari MES sistemnya itu kita update proses kondisinya ke dalam mesin kontrol panel yang ada di lapangan, sehingga bisa langsung digunakan oleh orang produksi. Jadi ada 13 tahap di sini. Nah, karena kita tadi sudah membuat sebuah mesin characterization ya, nantinya kita bisa langsung melakukan sebuah CAE simulation berdasarkan mesin mana yang akan kita gunakan pada part yang akan kita coba simulasikan. Jadi sudah mempunyai digital twin dari mesin-mesin yang ada di lapangan yang sudah kita punya. Lalu apa keuntungan kita menggunakan Moldex 3D mesin digital twin ya? Yang pertama kita bisa mengidentifikasi karakteristik dan status mesinnya, yang mana di situ kita bisa mengidentifikasi karakteristik fisikalnya dari mesinnya dan juga mengidentifikasi respon aktual dinamik dari mesinnya, dan terakhir kita bisa mengevaluasi kestabilan produksi dan potensial isu yang mungkin berhubungan langsung. Yang kedua, kita bisa menjembatani gap antara simulasi dan manufacturing atau produksi ya. Itu dengan kita bisa membuat simulasi dengan mempertimbangkan aktual respon molding mesin di lapangan ya. Dan juga kemudian kita bisa membuat simulasi yang resultnya itu lebih mendekati real molding pattern-nya. Dan yang terakhir kita bisa generate process condition yang sesuai dengan real setting pada mesin molding. Dan terakhir kita bisa menghubungkan simulasi ke real produksi ya. Jadi kita bisa mampu secara langsung mengaplikasikan kondisi proses dari CAE ke shop floor atau mesin aktual di lapangan juga. Kemudian tentunya kita bisa menghemat waktu dan biaya karena mold tryout-nya itu kita sudah lakukan di Moldex 3D. Dan terakhir kita bisa membuat kemungkinan untuk automation workflow ya, dari simulasi ke mesin controller.
Jadi di Customer Success Story ini kita bisa lihat ada 3. Yang pertama Basic Validation, kedua CM Teknologi, ketiga atau terakhir Gizmo Plastik teh. Oke, yang pertama Basic Validation mengenai mesin info, yaitu mesin Arberg 420 hidrolik tipenya. Dan partnya itu kira-kira seperti ini ya, menggunakan material PS Cimei PG33 dengan tinggi sekian dan dimensi sekian. Nah, pada saat kita lakukan simulasi yang tradisional tentunya ya, kita lakukan setting parameter dan resultnya seperti ini yang kita bisa lihat di chart warna merah. Padahal sedangkan di realitinya itu adalah kita bisa lihat di garis yang warna biru ya. Dia delay beberapa second untuk flow rate-nya, baru kemudian dia naik dan sempat lewat sedikit baru dia naik turun di settingan yang sudah kita atur di sini. Nah, kemudian untuk mengatasi hal itu kita lakukan simulasi dengan mesin digital twin dan hasilnya resultnya adalah yang kita bisa lihat di yang warna hijau ya. Jadi dia lebih mendekati actual result dari reality di lapangan. Nah, kemudian kita coba bandingkan hasil simulasi yang sudah real reaction dengan reality ya. Kita bisa lihat di speed-nya ini, yang reality ini yang warna putih, kemudian yang simulation itu yang merah ya. Jadi dia sudah lebih apa ya namanya, mendekati gitu, sesuai dengan simulasi. Begitu juga pada pressure ya. Pada pressure hasil simulasi dan realitinya itu sudah lebih mendekati. Kemudian case yang kedua dari CM Teknologi, ini berlokasi di Suzhou Mainland China. Di perusahaan ini itu adalah sebuah mold factory ya yang mempunyai lebih dari 170 set. Produksinya lebih dari 170 set business tool, molding, dan testing equipment ya. Oke, sekilas tentang CM Teknologinya. Nah, di sini Moldex 3D sudah melakukan kick-off meeting bahkan sejak November 2017 ya di CM Teknologi. Jadi sekarang sudah 2021, berarti sudah 4 tahunan ya. Di situ dihadiri oleh representatif dari kedua belah pihak, dari teknologi dan core system atau Moldex 3D. Nah, proyek scope-nya itu seperti ini. Yang pertama digital twin driven simulation tentu saja, yang mana di situ ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada partition dan multisign. Kemudian dikhususkan pada material evaluation dan mesin evaluation, di situ harus dilakukan sebuah karakterisasi pada material dan pada mesinnya. Tuh, di situ nanti akan dari mesin characterization juga kita akan dapat process condition. Lalu dilanjutkan skopnya ke design to manufacturing management, yang mana di dalamnya terdapat standarisasi proses, otomasi proses, dan sistem integrasi. Di situ kita berisi tentang standar desain ya. Jadi hal-hal yang kita bisa masukkan itu ada standar desain, DFM proses, dan integrasi Molex 3D dengan software CAD, contohnya NX. Dan di situ juga pada skop desain manufacturing management kita lakukan employee training. Lalu yang terakhir ada T0 production dengan target untuk first shot success atau berhasil pada trial shot pertama. Goalnya adalah untuk mencapai market, waktunya itu bisa dipersingkat, tetapi produktivitas naik, profit naik, dan core kompetisinya juga meningkat ya. Nah, di sini kita lakukan mesin characterization mold tryout ya. Jadi yang pertama kita consider mesin karakteristiknya dan operational responnya. Kita ambil datanya, kita upload, kita lakukan simulasi di Moldex, dan kita dari Moldex 3D itu juga kita lakukan kita ambil proses kondisinya, yang mana proses kondisinya itu kita ekspor kembali ke input condition di real injection machine.
Nah, hasilnya adalah antara proses condition dari CI simulation dengan setting mesinnya itu 90% mirip ya, atau sama ya. Nah, kemudian dari hasil tadi kita lakukan perbandingan filling pattern antara simulation dengan result-nya. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada hasil dari simulasi yang sudah mirip dengan hasil dari real shot-nya ya. Nah, pada tahun 2018 ya MTech itu bisa apa namanya achievement-nya itu bisa meng-create dari 652 total mall ya, dan berhasil pada first shot sukses atau trial shot pertama itu sebanyak 384 set mall ya, yang mana rasionya itu 58,8%, dan turnover-nya sampai dengan 250 juta RMB, dan sales growth lebih dari 108%, dan itu hanya dilakukan oleh 78 employee dengan 11 CI engineer ya. Jadi ada 11 CI engineer di perusahaan mereka. Oke, yang terakhir ada Gizmo Plastik Teh ya. Ini berlokasi di Kaohsiung, Taiwan. Jadi supplier dari beberapa perusahaan otomotif, Kimco Yamaha, dan berpengalaman lebih dari 30 tahun. Ini informasi tentang partnya, yaitu baterai cover ya. Kemudian hasil dari mesin karakterisasinya itu antara simulasi dan realitinya itu kira-kira seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat yang yellow itu hasil simulasi, kemudian yang ungu adalah real responnya. Ya, jadi sudah lebih mendekati ya, sesuai. Begitu juga dengan yang speed-nya, untuk yang kuning adalah simulasi, yang hijau adalah real respon dari mesinnya. Nah, dari hasil mesin characterization tadi didapat proses condition antara simulation dengan setting mesinnya itu bahkan 100% match atau sama. Dan hasil filling pattern antara simulasi dan resultnya itu juga cukup mirip seperti ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu deh. Bagaimana, kenapa kita pentingnya lakukan sebuah mesin karakterisasi, yaitu untuk mencapai hasil trial shot yang bisa lebih sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Tentunya kita untuk mengatasi gap-gap yang terjadi antara mesin dan saya simulasi. Dan harapannya tentu saja dari kita melakukan mesin characterization ini, kita ingin mencapai goal yaitu T0 prediction atau mencapai keberhasilan produksi sejak trial pertama.